Ayat 25 belum selesai. Sampai ayat 25 ayat 1. Oke. Ada yang mau ditanya? Kan kalian sudah baca. Apakah ada yang mau ditanya? Mulai dari ayat yang ke-25 ini ada peringatan sekali lagi mengenai kemurtatan. Jadi kita ada melihat banyak peringatan di dalam surat Ibrani terhadap kemurtatan. Bukan saja kemurtatan ini bisa terjadi, ada kemungkinan, tetapi sudah ada yang mengalaminya. Ayat 26, istilah sengaja berbuat dosa ini cukup spesifik, karena bukan berdosa biasa-biasa seperti yang kita bisa lihat di ayat-ayat sesudahnya. Jadi ayat 29 yang sengaja berbuat dosa ini, ntar ini mesti dibuat style dengan benar. Oke. Nah, ya. Sengaja berbuat dosa yang menginjak-injak anak Allah, terus menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya dan menghina roh kasih karunia. Ya. Berarti bukan sembarang dosa, karena semua dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Semua dosa sudah dihukum. Dosa yang dimaksud di sini bukan dosa itu, dosa perbuatan. Dosa yang dimaksud di sini adalah murtad, yaitu membuang pengampunan yang sudah Tuhan kasih. Ini dia, menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak ada kata telah, tetapi dalam bahasa Yunaninya seperti yang bisa kita lihat, dalam bahasa Inggrisnya was, berarti dalam bentuk past tense. Dalam bentuk past tense berarti telah. Kalau dia telah dikuduskan, berarti dia orang yang sudah diselamatkan. Tapi kemudian menginjak-injak anak Allah, menghina roh kasih karunia dan menganggap najis darah perjanjian. Ya, ini adalah deskripsi dari orang yang murtad. Dan seperti sebelum-sebelumnya, untuk dosa ini akibatnya fatal. Sama seperti yang kita baca di pasal 3
contoh orang Israel di padang gurun, di pasal 6 ayat 4 sampai 6 ya. Dan sekarang juga dibilang bahwa dia pasti akan binasa ya. Hukumannya itu berat, tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Api yang dahsyat menghanguskan semua orang durhaka. Jadi dia dianggap sebagai orang yang durhaka, walaupun sudah pernah dikuduskan, tapi masih dianggap durhaka. Ini adalah deskripsi dari murtad. Sesudah membaca surat Ibrani, sulit bagi kita untuk membayangkan posisi Osas sebagai posisi yang alkitabiah. Ya. Ya. Mengenai murtad ini. Jadi kan sekalipun dia berdoa, artinya dia mau berbalik nanti, tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk bertobat, untuk diselamatkan. Ya. Nah, yang saya tanyakan, misalnya ada orang yang bertanya nih, dari sisi kasih Allah sebenarnya mampu dan bisa. Lalu yang saya tanyakan di sini, Pak, kalau Allah misalnya mampu, lalu apakah masih ada kemungkinan itu Allah berikan? Mampu apa ini? Maksudnya memberikan pengampunan. Jadi ini anak murtad. Tunggu, memberi pengampunan ini tergantung kepada apa dulu? Karena kita bukan hanya bicara soal kemampuan, kita bicara tentang sifat Tuhan. Allah mampu nggak tutup mata terhadap dosa manusia? Jawabannya tidak mampu, karena itu akan menyangkal dirinya. Itu tidak setia dengan sifat dia sendiri. Dia tidak mampu tutup mata terhadap dosa. Itu bagian dari sifat dia. Jadi kalau Tuhan mau mengampuni manusia, Tuhan harus melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan sifatnya, yaitu mati menjadi pengganti manusia. Itu Tuhan mampu. Tetapi sesudah itu dilakukan, kalau orang tersebut buang, maka Tuhan tidak bisa lagi memberikan dia kesempatan, karena itu akan melanggar sifat dia. Justru itulah yang dimaksud di sini. Tidak ada lagi kemungkinan, karena kalau dikasih kemungkinan itu justru melanggar sifatnya Tuhan. Maksudnya sifat yang mananya, yang adilnya atau apanya? Sifat apanya? Maksudnya sifat apa? Misalnya Tuhan memberikan pengampunan bagi yang murtad ini. Iya. Kalau Tuhan memberikan, berarti dia melanggar sifatnya. Dalam hal sifat apa? Spesifik. Melanggar sifat apa gitu? Ya. Lebih dari satu yang jelas ya, kekudusan misalnya. Kemudian bahwa Tuhan itu konsekuen, apa ya namanya konsekuen? Tuhan itu konsekuen. Tuhan itu apa konsekuen itu? Adil. Adil. Konsekuen itu adalah konsekuen itu konsekuen itu setia.
sesuai dengan Iya. Gimana ya ngomong konsekuen itu? Konsekuen itu, ini karena bukan kata resmi. Konsekuen itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya juga bingung. Konsekuensi adalah kata benda, yang kita cari adalah kata sifatnya. Sifat yang konsisten itu apa? Konsisten lah. Ya, oke ya, kita katakanlah konsisten. Ini adalah sifat Tuhan. Ya. Yaitu sifat dari pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus itu memberikan bayaran sepenuhnya untuk hukuman dosa. Ya. Dan bayaran yang sepenuhnya ini hanya bisa dilakukan satu kali. Bisa nggak dilakukan lebih dari satu kali? Jawabannya tidak. Karena untuk membayarkannya, Yesus harus menjadi manusia, lalu kemudian mati, dihukum. Yesus sudah menjadi manusia satu kali dan sudah mati. Dan menurut Tuhan sendiri, manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Jadi tidak mungkin Tuhan kemudian jadi manusia lagi, kemudian mati lagi, dan dihukum oleh siapa gitu? Siapa lagi yang akan menghukumnya? Kematian Tuhan Yesus yang satu kali itu sudah membutuhkan persiapan selama ribuan tahun. Sudah dinubuatkan sedemikian rupa. Dan itu suatu harga yang sangat mahal untuk dibayarkan. Dan itu sudah sempurna. Gitu. Menuntut agar itu dilakukan kedua kali bukan saja tidak masuk akal, tetapi sangat tidak berbudi. Begitu. Ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau Tuhan konsisten dengan sifat Dia, dengan kata-kata Dia, dengan cara kerjanya, dengan sistem penebusan yang sudah Dia rancang, maka itu tidak bisa dilakukan lebih dari satu kali. Oke? Oleh sebab itu, maka membuang yang pertama kali itu sudah fatal. Oke. Ada begitu banyaknya peringatan terhadap kemurtatan, membuat orang Kristen mempertimbangkan bahwa bahaya dosa ini adalah real, adalah nyata. Ya, berarti ini udah kesekian kalinya diulang. Kemudian
Oke. Ya, di sini ada banyak istilah, banyak deskripsi yang lain. Coba kita lihat ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya. Dan juga sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu setia, tetapi setia kepada firman-Nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ayat pasal yang ke-11 mengenai saksi-saksi iman. Ini pasal tentang para pahlawan iman. Tapi sebenarnya merupakan contoh-contoh orang beriman. Dan dari mempelajari contoh-contoh orang ini, maka kita bisa melihat sebenarnya iman itu apaan. Nah, kita mulai dengan definisi dari iman yang singkat, padat, dan unik. Ayat 1-nya, iman katanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar di sini bahasa Yunani-nya adalah hypostasis. Oke. Dasar itu adalah hypostasis. Hypostasis. Kelihatan nggak? Apa perlu lebih besar? Lebih besar agak susah. Ini papannya kekecilan. Kelihatannya hypostasis. Artinya adalah substansi, esensi, keberadaan. Substansi, esensi, keberadaan. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang belum kelihatan, tetapi seolah-olah sudah ada barangnya. Sesuatu yang masih belum material, jadi masih dalam bentuk pengharapan, tetapi sudah menjadi substantif, seperti ada barangnya. Ya. Yang belum menjadi realita, tetapi seolah-olah sudah real. Itu karena iman. Ya, itu adalah iman. Dasarnya adalah iman. Terus kata bukti, bahasa Yunani-nya adalah elenkos. Elenkos, yang artinya adalah bukti. Jadi biasanya kita bilang kalau saya melihat baru saya percaya. Karena apa yang bisa kita lihat itu merupakan sesuatu yang empiris.
artinya kelihatan dengan mata, bisa dilihat, bisa diobservasi. Jadi kalau dia bukti dari apa yang tidak kita lihat, walaupun itu tidak kelihatan, tetapi iman itu adalah bukti empirisnya. Jadi kesimpulannya gimana? Berarti hal-hal yang tidak kelihatan, yang abstrak, tidak kelihatan, ya, dapat dipercayai, dapat diyakini karena iman. Iman menjadi dasar dari hal-hal ini. Nah, iman apakah bersifat buta? Ya. Pernah dengar istilah iman yang buta? Pernah dengar istilah membabi buta? Kenapa babi yang dijadikan? Emang babinya buta? Pernah berburu babi nggak? Terus pernah melukai babinya tapi dia nggak mati gitu? Nah, terus kamu tangkap, berani nggak? Nah, ya, karena dia akan membabi buta. Dia akan menyerang dengan membabi buta. Ya. Dia justru lagi ganas-ganasnya. Ya. Jadi kalau dia terluka, ada beberapa cara untuk menangkap dia. Kalau dia terperangkap, terjerat sih relatif gampang. Ya, kakinya kah atau apanya yang terjerat gitu, atau mulutnya terjerat, biasanya kan pasang perangkap gitu. Itu relatif gampang. Jadi matanya mesti ditutup, dikasih karung di matanya itu. Itu pun dia masih akan meronta-ronta, harus dipegangin dengan benar. Hah? Babinya? Masa sih ada babi yang segede apa? Babi palingan berapa kilo sih? Antara 50 sampai 100-an palingan. Ada yang besar. Kalau yang besar sekali itu sangat mengerikan, karena tenaganya kuat sekali. Tidak sedikit orang yang terluka atau mati gara-gara digigit oleh babi, diseruduk, ditanduk. Tidak sedikit, lumayan banyak. Nah, kalau dikejar masih manjat pohon. Ya. Kalau tidak ada pohon, wah, susah ya. Jadi iman itu tidak buta. Kenapa? Karena iman yang buta itu tidak punya landasan dan tidak punya alasan untuk dipercayai.
Oke. Itu namanya buta. Membabi buta. Misalnya, ada seorang gadis jatuh cinta kepada seorang laki-laki, tapi laki-lakinya ini pengangguran, lalu dia ya bandel, sukanya nongki, minum-minum, ya, merokok, malas, kecanduan narkoba lagi. Aduh. Nah, gadis ini dia tidak mau dengar orang tuanya, dan dia bilang, enggak, pokoknya nanti kalau udah menikah nanti dia akan berubah. Ya. Hah, pernah dengar yang kayak gitu? Sering. Jangan-jangan ada korbannya. Tapi orang tuanya bilang nggak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Kalau sekarang saja dia malas, dia tidak mau kerja dan kecanduan narkoba, nggak bisa lepas dari rokok, dari alkohol, bagaimana dia bisa berubah? Enggak, gadis itu bilang, dia pasti berubah. Apa buktinya? Pokoknya saya tahu aja. Kalau tidak ada alasan, tidak ada landasan, itu namanya iman yang membabi buta. Ya. Itu buta. Artinya tidak ada landasan. Yang bapaknya bilang itu yang justru ada landasan. Begitu. Nah, suatu iman harus punya landasan supaya dia bisa diyakini. Baru itu namanya iman. Oke. Iman tidak boleh buta. Jadi misalnya seorang bapak janji sama anaknya, kalau dia ulang tahun akan dibelikan mainan. Lalu anak itu ulang tahun dan dibelikan mainan. Anak itu senang. Ulang tahun berikutnya bapaknya janji lagi, kalau nanti kamu ulang tahun bapak akan belikan kamu hadiah lain, mainan lagi. Lalu ulang tahun dan benar dibelikan mainan lain. Anak itu senang. Dari pengalaman anak ini, berarti kalau bapaknya janji yang berikutnya, dia bisa percaya. Itu iman. Tetapi bukan buta. Karena ada landasannya. Landasannya apa? Bahwa bapaknya selama ini janji ditepati kan? Itu landasannya. Tapi sudah ditepati belum yang kali ini? Yang janji yang berikut ini? Belum kan? Jadi walaupun belum ditepati, tetapi karena iman, maka seolah-olah dia sudah menepati, sudah mendapat penggenapan janji. Dan itu namanya iman. Oke. Nah, lalu iman kepada Allah ini apa? Ya. Iman kepada Allah adalah, kan Allah nggak kelihatan ya, tidak terlihat oleh mata. Allah tidak kelihatan. Oke. Lalu pengharapannya adalah tentang keselamatan.
keselamatan dari hukuman. Ini juga belum terjadi. Oke. Jadi janji-janji semuanya masih dalam pengharapan. Ini adalah iman secara umum. Rata-rata iman bisa dimasukkan ke dalam definisi ini. Misalnya tentang keselamatan. Tentang keselamatan itu iman apa sih? Yaitu percaya tentang keberadaan Allah. Nah, ini walaupun tidak kelihatan oleh mata tetapi percaya. Oke, ini namanya iman. Percaya mengenai neraka atau surga. Oke, belum ada yang pernah melihat neraka atau surga, berarti tidak terlihat oleh mata. Oke. Kemudian percaya kata-kata Yesus mengenai pengampunan. Itu di masa depan. Ya. Jadi keselamatan itu ini tidak kelihatan oleh mata, hanya bersifat konsep ya, janji akan apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu iman yang bukan keselamatan tetapi pertumbuhan rohani gimana? Bisa nggak di sini? Bisa. Iman yang pertumbuhan rohani itu apa? Yaitu taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu berdasarkan apa? Karena karena percaya kepada Allah ini, mengharapkan janji-janji Allah. Ya, karena percaya tentang keselamatan, maka menimbulkan kehendak yang sesuai dengan Allah. Turun lagi deh. Tambah satu lagi. Oke. Hampir lupa. Menimbulkan kehendak yang sesuai. Ya. Ini sudah musim hujan. Berarti sewaktu-waktu bisa hujan. Berarti orang yang bijaksana akan siap jas hujan atau payung. Nah, kalau seseorang benar-benar yakin, ini nih musim hujan nih, sewaktu-waktu bisa hujan, maka dia akan siapkan. Itu adalah kehendak yang sesuai dengan apa yang dia percayai. Ya. Nah, jadi kalau dia yakin sekarang sudah musim hujan dan dia tidak mau basah, dia tidak mau terganggu oleh hujan, maka dia akan menyiapkan. Kecuali dia nggak peduli, nggak apa-apa, hujan juga cuman air kok, ya basah nggak apa-apa. Ya udah, berarti dia nggak akan terlalu peduli. Gitu. Oke? Pak, Ya. mungkin perdalam dikit mengenai iman ini. Jadi kan Lebih keras. Mengenai iman ini. Jadi dalam kekristenan sekarang kan ada banyak orang dan kelompok yang salah memahami. Nah, di mana mereka beriman, tapi iman mereka itu seperti suatu hanya suatu bayangan atau ilusi. Misalnya kan ada yang bilang imannya itu diwujudkan dengan apa? Dia sudah ke neraka dan lain sebagainya.
Tapi yang saya tanyakan Pak, bagaimana dalam iman kekristenan ini bisa terhindar yang namanya pikiran-pikiran yang ilusi, tetapi sekaligus membuktikan bahwa semua iman Kristen ini aktual. Jawabannya sangat gampang, yaitu Alkitab. Sekali lagi, iman itu tidak boleh buta dan harus ada landasannya. Oleh sebab itu, semua iman yang benar harus berlandaskan Alkitab. Ini nyata. Yang nggak ada di Alkitab, bahaya. Jadi, ini landasannya. Nah, gimana caranya supaya nggak mikirin yang aneh-aneh? Ya. Pikirin Alkitab. Kalau mikirin Alkitab terus, ya, dan bukan yang di luar Alkitab, aman. Tetapi sekali mulai, Alkitab bilang begini, tapi gimana ya kalau begitu? Ya. Lalu gimana ya kalau, tunggu dulu, pikirin yang Alkitab dulu. Yang pasti adalah yang di Alkitab. Jangan kalau-kalaunya. Kalaunya kalau ada di dalam Alkitab ya nggak apa-apa, tapi itu berarti mikirin Alkitab. Sekali lagi, yang di luar Alkitab itu tidak ada landasannya. Jadi kalau mau cari tahu tentang sesuatu, kita lihat ke Alkitab. Kalau nggak ketemu jawabannya, ya sudah, tenangkan diri dan jangan terlalu dipusingin, karena nggak ada di dalam Alkitab. Gitu. Satu lagi Ya. mengenai iman ini. Jadi kan ketika Thomas kurang percaya pada Tuhan kan, katanya kalau tidak jarinya tidak ditaruh di lubang itu kan dia belum percaya. Nah, Tuhan Yesus memukul dia dengan kata-kata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, maksud Tuhan Yesus di balik kata-kata itu berbahagia. Mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah keseluruhan iman yang kita bahas sekarang atau mengenai konteks kebangkitan? Justru yang Tuhan Yesus maksud itu persis yang di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sebenarnya si Thomas tidak beriman pada waktu itu. Padahal dia dikasih tahu oleh saksi mata. Padahal Tuhan Yesus sudah pernah katakan sebelumnya. Gitu. Tapi dia tidak beriman. Begitu. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang beriman. Oke, kalau kita tanya lebih lanjut lagi, apakah kalau begitu Thomas ini tidak beriman, tidak diselamatkan? Bukan. Ya. Hanya pada waktu itu dia belum menerima atau belum menganggap kesaksian mereka itu cukup. Dia belum menganggap atau dia belum memahami perkataan Tuhan Yesus mengenai kematian dan kebangkitannya. Dia belum paham. Ya, bukan tidak mau paham. Akhirnya Tuhan Yesus tampil di depan dia dan dia akhirnya bisa terima begitu. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang beriman, maksudnya ya akhirnya berarti si Thomas berbahagia juga. Gitu. Ya. Karena ada banyak hal yang Thomas akhirnya tidak lihat. Tapi kemudian dia percaya. Oke. Lanjut. Ya udah. Ayat 2.
sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini dalam bahasa Indonesia agak aneh. Harusnya dalam bahasa Inggris, for by it maksudnya iman, for by faith, for by iman itu, ya, nenek moyang kita mendapatkan kesaksian yang baik. Maksudnya nenek moyang kita itu sudah mendapat raport yang baik, ya, sudah dinilai baik. Jadi bahasa Indonesianya agak aneh. Oke, ayat 3. Ayat 3 sampai ayat 3 ya. Mengenai penciptaan. Kenapa mulai dengan penciptaan? Ini adalah suatu peristiwa yang tidak disaksikan oleh manusia dan cuman Allah yang bisa kasih tahu, sehingga manusia harus beriman. Tapi sekali lagi ini ada landasannya. Karena dengan mengobservasi dunia dan ciptaan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita diciptakan, dunia diciptakan, dan ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Oke, jadi mulai dari situ. Ayat 4, soal Habel. Katanya korbannya Habel lebih baik daripada korban Kain. Tentu maksud lebih baik di sini artinya lebih benar, yaitu yang benar, ya, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan bilang apa? Domba. Kain bilang nggak mau, saya mau pakai sayur. Itu tidak benar. Karena tidak benar, maka tidak baik. Karena Habel melakukan apa yang benar, maka itu baik dan berkenan pada Allah. Ini mesti saya tulis. Slide berikutnya penting. Baik sama dengan benar, sama dengan berdasarkan iman. Nah, karena berdasarkan iman baru dia berkenan kepada Allah. Nah, ayat yang kelima tentang Henokh. Terus yang ayat yang keenam kan dia bilang apa? Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi baik ini harus benar. Benar itu kalau dia berdasarkan iman. Kalau dia berdasarkan iman, maka dia akan berkenan kepada Tuhan. Kalau baik tidak berdasarkan iman, Pak, misalnya sesuatu perbuatan yang baik, berarti dia tidak baik. artinya tidak berkenan kepada Allah. Artinya tidak ada perbuatan yang bukan berdasarkan iman yang baik. Lalu dikatakan apa ini? Padahal kan hatinya ya memang itu mau berbuat baik. Hati yang tidak berdasarkan iman tidak baik. Lalu dikatakan baik apa itu maksudnya? Itu cuma baik menurut ukuran manusia. Ya. Misalnya ada orang agama lain beramal, ya kan, melakukan kebaikan. Misalnya menyumbang. Misalnya apa? Kasih
sedekah di perempatan jalan. Biasa kan di perempatan sini ada yang pakai cat Ya. warna silver itu. Kalian pernah ngasih ini nggak? Enggak, Pak. Nggak pernah. Malahan harusnya kalian yang. Ya, saya juga nggak pernah kayaknya. Tapi sebagian orang, terutama dari agama tertentu, menganggap bahwa memberikan sedekah itu akan artinya pahala, ada pahalanya. Dan kalau di bulan tertentu itu 2 kali lipat pahalanya. Ya. Jadi dengan melakukan sedekah itu sebenarnya dia lagi ngapain? Sebenarnya dia lagi apa? Lagi berbuat baik kepada diri dia sendiri. Dengan tujuan bahwa nih ya, saya nabung supaya nanti kalau saya berdosa ada tabungannya. Oke. Ini namanya baik atau bukan? Hah? Itu jadi tabungan dosa. Ya kan? Jadi sedekah jadi tabungan dosa. Jadi dia udah berencana dulu. Nanti di masa depan saya mau berdosa, tapi saya nabung dulu sekarang. Ini bukan baik. Ya. Walaupun nih saya baik ya. Nih saya kasih. Atau di media sosial memvideokan membagikan sembako. Pernah lihat nggak? Oh, jadi mau bagi-bagi sembako tapi di videoin, ya kan? Wih, dibagi nih, dibagi. Pencitraan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu memberi sedekah, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang tangan kananmu kasih. Ini jangankan tangan kiri, tangan kanan, seluruh dunia harus tahu saya kasih. Tuhan Yesus bilang, dia sudah mendapat upahnya. Ya. Zaman now bahkan ada hamba Tuhan yang melakukan ini video-videoan pencitraan ini kayak begitu. Itu bukan. Saya nggak akan sebut nama. Ya. Saya berusaha untuk melihat sisi positif dari setiap hal. Ya. Mencoba untuk melihat sisi positif. Karena apa? Saya tidak melihat hati. Jadi saya akan mencoba untuk melihat positifnya. Tetapi menurut prinsip yang diajarkan oleh Alkitab, kalau kita kasih sedekah, jangan kasih tahu orang lain. Kalau kita kasih tahu, kamu sudah mendapat upahnya, rugi. Nah, oke? Pak, Ya. makanya di ayat 4 ya, dikatakan di sini kan karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, saya ingat kata-kata di Kejadian pasal 4 ketika Kain bunuh Habel, Tuhan berkata bahwa darah adikmu berteriak. Nah, jadi cara kita memahami ayat ini tidak secara literal gitu ya. Jadi darah berteriak itu bukan tolong gitu. Bukan. Darah berteriak itu adalah artinya, loh darahnya tertumpah.
berarti telah terjadi pembunuhan. Itu berteriak. Ya, tertumpahnya darah itu seolah-olah berteriak telah terjadi pembunuhan. Oke. Kalau yang di sini kan Nah, yang ia masih berbicara sesudah ia mati, artinya imannya tidak hilang, kesaksiannya tidak lenyap, dan ia masih berbicara sesudah ia mati, artinya dia tidak benar-benar mati. Nah, tidak benar-benar mati. Dia masih hidup. Oke. Terus coba lihat bahasa Inggrisnya ngomong apa. Ya. Oleh iman dia walau mati masih berbicara. Oleh iman. Oke, lanjut tadi Henokh ayat 5. Dia diangkat. Ini merupakan suatu prototipe dari rapture atau nanti kebangkitan kita. Ingat bahwa Henokh hidup di masa orang-orang yang lain pada belum mati. Ya kan? Semua pada hidup 900-an tahun. Waktu Henokh hidup, itu orang-orang masih pada hidup. Sebagai waktu Henokh hidup, itu yang lain masih hidup. Prototipe. Oh. Prototipe artinya model awal. Ya. Jadi belum dibangkitkan, belum terjadi rapture, belum terjadi kebangkitan, ya. Belum terjadi dikasih tubuh kemuliaan, belum. Tetapi untuk menunjukkan bahwa janji itu nyata, bahwa nanti benar-benar bisa, bahwa kita belum tentu harus mati, ya. Tuhan kasih contoh nih, Henokh dia angkat, tidak mati, tetapi bisa Tuhan angkat. Oke. Jadi kalau sangkakala nanti berbunyi, lalu kemudian kita akan diangkat, itu adalah bukti dari nih, ya. Tuhan udah pernah kasih contohnya. Henokh udah pernah dikasih contoh. Elia juga Tuhan kasih contoh. Berarti Tuhan bisa bikin gitu. Kalau saya bilang begini Pak, barangkali itu model pengangkatan itu di dalam perjanjian lama gitu Pak. Model pengangkatan itu yang terjadi di Henokh, barangkali itu model pengangkatan cara pengangkatan di dalam perjanjian lama. Ya barangkali. Di dalam perjanjian baru nanti kita kan akan melihat juga, dan itu akan kita alami sebagai orang percaya di dalam Kristus itu, yang sudah berkorban percaya. Mungkin ya barangkali cara pengangkatan perjanjian lama dan perjanjian baru itu barangkali itu berbeda, karena terjadi juga dengan cara yang berbeda, dengan cara iman. Dulu
selamat saja masih belum ada, masih dijanji-janjikan begitu. Ya caranya sih kita nggak tahu ya sama atau tidak. Toh yang terjadi kepada Henokh kita juga tidak tahu sama dengan yang terjadi kepada Elia atau tidak, nggak tahu. Ya. Intinya kita tidak tahu. Jadi kalau Alkitab tidak kasih tahu, tidak ada gunanya kita berspekulasi terlalu jauh. Cuman kita bisa mikir-mikir, oh kayak gimana ya, kayak gini kali, ya kali. Oke, lanjut. Ayat 7. Wait, ayat 6 sudah selesai belum? Ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah prasyarat. Oh, ini penting. Iman adalah prasyarat untuk berkenan pada Allah. Tapi menurut teori unconditional election, berkenan kepada Allah tidak perlu iman, hanya perlu dipilih. Oh, ya. Unconditional election berkenan pada Allah jika dipilih tanpa melihat iman. Ini saya hapus saja, udah mengerti. Ya. Tanpa melihat iman. Di sini bedanya apa yang Alkitab katakan dengan yang dikatakan oleh Calvinis. Calvinis berkata, berkenan tanpa iman. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin berkenan. Oke, paham enggak? Itulah arti dari unconditional. Unconditional itu artinya tidak ada syarat. Berarti nggak melihat iman. Kalau perlu melihat iman, itu namanya kondisional. Kita percaya kondisional. Ya, kita percaya perlu iman. Karena itulah yang Alkitab bilang. Perlu iman. Terus katanya, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Menurut Ibrani 11 ayat 6, iman percaya didahului iman. Ya toh? Barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling, salah tulis. Berpaling pada Allah didahului iman. Menurut total depravity tidak bisa berpaling. Ya. Harus lahir baru dulu. Baru beriman. Ya. Karena katanya iman adalah konsekuensi dari lahir baru. Orang nggak bisa beriman, dia harus dilahirbarukan dulu, harus dihidupkan dulu.
baru kemudian dia bisa beriman, baru bisa berpaling. Ini beda dengan apa yang Alkitab bilang. Alkitab bilang, kalau mau berpaling harus percaya dulu. Ya, kalau mau bertobat harus beriman. Harus beriman dulu. Dari ayat ini, nggak tahu deh dari ayat ini atau bukan. Tapi yang jelas, traktat yang kita bikin, yang 5 langkah ke surga, langkah pertamanya apa? Kalian masih ingat? Percaya ada Allah. Itu adalah langkah pertama. Ya. Nah, tentu kalau di Alkitab, Injil yang dijelaskan kepada orang Yahudi itu mulai dari Abraham, lalu Musa, baru mungkin Daud apa segala macam, lalu kemudian Yesus. Tapi Injil yang diberitakan kepada orang non-Yahudi mulai dari percaya ada Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi sudah percaya ada Allah. Orang yang non-Yahudi, mereka belum tentu percaya kepada suatu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin mereka percaya kepada dewa, tapi dewanya kan adalah dewa yang kecil-kecilan, ya. Dewa yang istilahnya manusia yang naik jadi dewa. Tapi mereka belum tentu percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, mereka harus mulai dijelaskan dari percaya akan Allah. Terus ayat 7, tentang Nuh. Sebelum saya mau bertanya soal Henok. Nggak kedengeran? Saya mau bertanya soal Henok. Henok, ya. Iya, kan dalam Kejadian 3 ya, ayat berapa ya? Kalau manusia itu akan kembali menjadi debu. Kenapa Henok diangkat? Kenapa dia tidak mengangkat? Biar sesuai dengan Kejadian. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya di Kejadian pasal 3, Iya. manusia akan balik jadi debu. Kejadian pasal 3 ayat 19. Karena kan ada juga yang mengutuk ayat itu di mana? Mana? Ini kasus khusus. Kejadian 3 ayat 19. Ayat 19. Iya. Terus? Ya kan di sini dikatakan bahwa dengan berburu engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diangkat. Adam itu kan sudah ya, jadi kan dia harus kembali ke jadi debu. Kenapa Henok tidak mengalami kematian? Jadi menurut Kejadian 3 ayat 19, Ya, semua manusia harus mati. manusia harus mati. Mengalami kematian. Ada yang berarti Ya, jadi yang Tuhan bilang sebagai hukuman dari dosa adalah mati kan? Ya itu. Tapi itu kan Tuhan sudah menanggung hukuman manusia. Jadi nggak harus mati lagi. Oke. Bisa saja mengalami kematian, tapi tidak harus lagi. Oke. kan ketampilan pas Ini kita mau
saling menyalahkan. Bisa menafsirkan sesuatu kita yang tidak boleh salah. Ya udah, tidak perlu saling menyalahkan. Menafsirkan itu udah salah. Jadi yang Tuhan bilang bahwa ya kamu akan mati, itu adalah karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka dagingnya, tubuhnya menjadi tercemar oleh dosa. Dan daging atau tubuh yang sudah tercemar oleh dosa bisa mati. Ya, kalau dibiarin pasti mati. Oke, karena sudah tercemar oleh dosa. Nah, oleh sebab itu kita semua kalau dibiarin mati. Tetapi karena Tuhan menyelamatkan kita, menanggung dosa kita, kita tidak harus mati lagi. Tidak harus. Bisa nggak mati? Bisa. Oke? Terus Nuh. Waduh, Nuh. Masuk juga dia jadi pahlawan iman di sini. Ini by the way, semua yang ditulis di sini adalah orang-orang yang suatu aspek dari iman dia itu membuat dia tercatat. Ya. Yang bikin sampai tercatat di pasal 11 ini adalah karena iman dia. Ada sesuatu tentang iman dia. Nah, kalau Habel adalah karena dia percaya janji Allah tentang juru selamat, makanya melakukan korban domba. Kalau Henokh, dia percaya kepada Allah sehingga akhirnya dia diangkat. Sekarang Nuh, ya, dia percaya kepada petunjuk Allah. Petunjuk Allah ada beberapa. Yang jelas tentang bahtera, ya betul. Tetapi ada petunjuk Allah yang lain, yaitu apa? Tentang air bah, tentang hujan. Nah, pada waktu itu kan belum pernah hujan. Jadi waktu Tuhan bicara tentang hujan, tentang air bah, ini adalah sesuatu yang belum pernah kelihatan. Dan apakah bukti dari yang belum kelihatan? Iman. Jadi iman Nuh adalah dia percaya kepada petunjuk Allah. Dia taat. Itu iman. Waktu Tuhan bilang bikin bahtera, bahteranya ukurannya begini, 50 hasta, 300 hasta, tingginya 30 hasta, dibuat dari kayu gofir, dipakal dari luar dan dari dalam. Kemudian begini begitu, dibikin 3 tingkat dan sebagainya. Oh, itu instruksi yang sangat penting. Kalau dia tidak mengikuti instruksi tersebut, nomor 1 dia tidak beriman, nomor 2 dia akan membahayakan diri dia sendiri. Sekarang manusia telah meneliti dan menemukan bahwa rasio panjang dan lebar suatu kapal yaitu 6:1, 300 banding 50, itu 6:1. Itu adalah ideal untuk stabilitas. Jadi Tuhan mau bikin bahtera yang akan stabil di dalam situasi air bah yang ombaknya tinggi, yang akan memenuhi seluruh bumi. Tuhan mau supaya bahteranya stabil. Oleh sebab itu Tuhan kasih rasio 6:1. Dan akhirnya ya sampai hari ini orang kalau mau bikin kapal yang stabil itu akan mengikuti yang Tuhan bikin. Jadi Nuh dengan bijaksana, dengan beriman, mengikuti petunjuk Tuhan. Oke. Terus katanya, dan karena iman itu ia menghukum dunia
dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, kenapa iman dia menghukum dunia? Karena imannya Nuh membuktikan bahwa seluruh dunia yang lain yang tidak percaya itu layak dihukum. Bahwa petunjuk Tuhan atau firman Tuhan itu bisa diikuti, bisa dipercayai, bisa diimani. Buktinya ada Nuh dan keluarga. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan karena Tuhan yang jahat atau Tuhan yang gak mau, tetapi karena mereka sendiri yang tidak mau. Buktinya adalah Nuh. Gitu. Oke. Nanti pada akhir zaman, orang-orang sejaman Nuh semuanya tidak bisa berdalih dan berkata, "Oh, aku tidak tahu Tuhan akan kirim air bah. Aku tidak tahu ini apa segala macam." Nggak bisa, karena Tuhan sudah kasih manusia 120 tahun sambil Nuh bikin suatu bahtera yang gede banget seperti monumen dan ditaruh di tempat yang kelihatan, bukan di tepi laut. Ya. Kalau gambar-gambar sekolah minggu kan menunjukkan Nuh bikinnya di atas gunung gitu ya, di atas bukit. Sampai orang ketawain. "Ah, Nuh, kamu bikin bahtera di atas bukit. Emangnya nanti kamu udah selesai mau gotong ke ini, ke laut, gitu kan?" Padahal tujuan Tuhan suruh bikin di atas bukit itu bukan suruh Nuh gotong, tetapi untuk menjadi suatu monumen yang kelihatan oleh semua orang. Bukan di tempat yang tersembunyi, bukan di tempat yang biasa-biasa, tapi di tempat yang tidak biasa. Untuk apa? Menimbulkan rasa ingin tahu, sehingga bertanya lalu mencari tahu. Tentu bagi orang-orang yang memang tidak mencari kebenaran, itu malah menjadi batu sandungan, karena mereka jadi mencemooh, mereka jadi mengolok-olok. Nah, sama juga hari ini, Injil yang Tuhan bikin sedemikian rupa, ya, itu harusnya membuat orang jadi penasaran. Tetapi bagi orang yang tidak mencari kebenaran, itu malah jadi batu sandungan dan menjadi bahan ejekan. Orang Kristen juga. Kenapa orang Kristen Tuhan izinkan di abad-abad awal itu dianiaya dengan begitu jahatnya, begitu berat? Adalah untuk menaruh orang Kristen di tempat yang tinggi dan kelihatan dan jadi monumen, sehingga semua orang yang mendengar tentang apa yang terjadi kepada orang Kristen jadi penasaran, jadi bertanya, jadi ingin tahu. Tetapi bagi orang yang tidak cinta akan kebenaran, malah mereka akan lari, tidak mau tahu, dan malah menganggap itu suatu kutukan. Nah, kan rasain, percaya kepada Kristus kan, sekarang kamu jadi makanan binatang, sekarang kamu mati, sekarang kamu dianiaya. Sama di zaman Nuh juga begitu. Ayat 8, kita harus cepat. Abraham, oh panjang, Abraham ini panjang.
paling panjang. Nah, intinya Abraham beriman. Aduh, ini udah capek. Pokoknya Abraham beriman. Ada pertanyaan? Dari Ur Kasdim dia sudah beriman. Allah panggil dia keluar, dia taat. Ketaatan itu sama dengan iman. Ya. Ini kalau dari tadi masih belum ini juga, belum paham juga. Ini masih diulang lagi. Sepanjang pasal 11 ini akan diulang. Iman sama dengan taat. Jadi Abraham taat. Oke. Ayat 8 sampai 10 lagi nyebut-nyebut tentang suatu kota, suatu tanah yang dijanjikan. Ya. Ini adalah bukti dari segala sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Yap, inilah iman. Walaupun belum dia terima, tetapi dia berlaku seolah-olah dia sudah pasti menerimanya. Oke. Jadi di tanah Kanaan itu dia tinggal sebagai orang asing. Dia tinggal di tanah Kanaan sebagai orang asing. Kenapa dia nggak pergi kemana-mana? Dia tinggal di tanah itu karena dia percaya bahwa itulah yang akan Tuhan kasih kepada dia. Ngapain dia pergi-pergi? Tuhan yang pimpin dia di situ, Tuhan yang janji bahwa akan kasih dia tanah itu. Maka dia tinggal di situ. Dia sudah memilikinya belum? Belum. Makanya dia tinggal di situ sebagai orang asing. Karena dia belum jadi pemiliknya. Tapi dia tetap tinggal di situ. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan kasih itu kepada dia. Itu namanya iman. Ya. Oke, sampai ayat 10 ini ada pertanyaan nggak? Ya. Apakah ada perbedaan antara hidup karena iman dengan hidup oleh iman? Secara praktis nggak ada. Ya. Mungkin kalaupun mau dibedakan, malas lah, tergantung dari konteksnya. Ya. Secara praktis tidak banyak perbedaan. Hidup karena iman, ya maksudnya ya sesuai dengan imannya. Hidup oleh iman juga ya kurang lebih begitu. Ya, tentu kalau mau dibeda-bedain ya bisa aja ketemu gitu sesuatu hal yang. Tapi enggak. Ya kecuali ada tujuan khusus ya, nggak usah. Kalian pernah bertanya-tanya nggak? Ngapain Abraham tinggal sebagai orang asing di Kanaan? Kenapa dia nggak bikin rumah? Kenapa dia tidak menetap? Kenapa tidak kayak Lot? Kenapa dia tinggal di kemah terus? Kan katanya Tuhan sudah janjikan dan akan kasih kepada Abraham. Kenapa dia masih tinggal di tenda, di kemah? Hah? Belum saatnya. Jadi kapan? Sampai mati dia masih tinggal di kemah. Kapan saatnya? Karena Abraham tidak mau menjadi bagian dari penduduk Kanaan. Dia Tuhan panggil keluar dari Ur Kasdim adalah supaya dia berbeda dari orang Ur Kasdim. Lalu dia lihat orang Kanaan, ternyata banyak samanya dengan orang Ur Kasdim. Ngapain Tuhan panggil dia keluar dari Ur Kasdim hanya untuk masuk ke jadi orang Kanaan?
Rupanya Tuhan mau Abraham menjadi berbeda. Dan ini dia pahami. Oleh sebab itu dia jadi orang asing aja nggak apa-apa. Dia tinggal di kemah nggak apa-apa. Dia tidak tinggal di kota seperti Lot, nggak apa-apa. Dia beda dengan orang Kanaan, nggak apa-apa. Dia sangat mengimani bahwa Tuhan akan menjadikan dia suatu bangsa yang besar. Saya nggak perlu menjadi bagian dari bangsa Kanaan. Saya akan jadi bangsa saya sendiri yang Tuhan akan bikin. Itu namanya ijo, bukan. Namanya iman. Oke. Jadi kalian melihat di sini Abraham, makanya semua yang ditulis di Ibrani pasal 11 adalah tentang iman. Lagi mau kasih tunjuk kepada kita, nih loh, iman itu kayak gini. Contohnya, Habel, Nuh, Abraham. Jadi kita habis baca begini, kita kembali lagi ke kejadian, kita kembali lagi ke ayat-ayat di perjanjian lama, dan kita mulai membaca ayat-ayat di perjanjian lama itu dengan kacamata yang berbeda, karena kita melihat setiap tindakan mereka, pilihan mereka adalah berdasarkan iman. Terus ayat 11 dan 12 tentang mati pucuk. Memang betul, sesudah usia tertentu, wanita dan laki-laki akan mati pucuk. Kalian paham nggak mati pucuk artinya apa? Hah? Kalian ngerti nggak mati pucuk itu apa? Enggak. Kalau definisikan dicatu itu iskamat. Hah? Skakmat? Dicatu, Pak. Itu bukan mati pucuk. Apa maksudnya? Tapi kalau berarti apa? Pucuk itu adalah tunas baru. Mati muda. Nah, berarti kalian nggak paham apa itu mati pucuk. Pucuk itu adalah tunas baru. Nggak punya keturunan. Jadi mati pucuk artinya sudah nggak bisa bertunas lagi. Iya. Nggak bisa bertunas lagi artinya, Mati hati. ya, Nggak ada daun. artinya tidak bisa punya anak lagi, tidak bisa bertunas lagi. Bagi wanita ini disebut menopause. Jadi wanita itu Tuhan bikin waktu dia lahir punya indung telur 2, kiri dan kanan. Dan di dalam indung telurnya ini sudah ada sel-sel yang akan nantinya menjadi telur. Jadi sel-sel bakal telur. Jumlahnya ini terbatas. Jumlahnya terbatas. Jadi setiap bulan akan keluar 1, moga-moga gitu. Atau kadang-kadang 2, kadang-kadang lebih. Awal bulan. Enggak. Pokoknya secara rutin. Ya. Diatur oleh hormon wanita tersebut. Lalu kemudian lama-lama cadangannya akan habis. Ketika dia sudah habis, maka dia tidak akan menghasilkan sel telur lagi. Itu namanya mati pucuk buat yang wanita. Apakah ada batas umurnya? Tidak, batasnya adalah jumlah sel yang ada di dalam indung telurnya. Ada ketahuan? Tidak bisa. Bisa sih, tapi tidak ada cara yang praktis. Karena ada yang bilang 30 tahun, tidak.
sudah habis itu ya. 30, 35. Jadi sebagian besar wanita masih subur sampai lebih dari 35 masih subur. Mayoritas wanita. Ya. Laki-laki tidak bisa dibilang mati pucuk. Laki-laki juga bisa. Kenapa Ya. dia bisa? tapi kakek-kakek ini ada loh laki-laki. Terus Abraham pakai kaki loh. Tapi Berapa coba? mekanisme laki-laki mengalami mati pucuk itu tidak sama dengan wanita. Karena testis laki-laki menghasilkan sperma bukan berdasarkan cadangan yang terbatas, tetapi dihasilkan terus secara tidak terbatas. Jadi tergantung kepada kesehatan dia dan faktor-faktor lain yang membuat produksinya masih lancar. Selama masih lancar, maka dia masih bisa menghasilkan sperma yang sehat. Oke. Ya, sampai mati pucuk ini ada yang mau ditanya? Jadi Sarah sudah melewati masa tersebut sehingga dia merasa tidak mungkin lagi. Dan memang menurut manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini juga merupakan suatu prototipe dari kelahiran Yesus Kristus yang ajaib. Yesus Kristus lahir dari perawan, yaitu sesuatu yang mustahil. Tapi Maria bisa hamil, mengandung oleh Roh Kudus. Ya. Nah, tentu Sarah juga mengandung karena Roh Kudus juga. Maksudnya ada kerja Roh Kudus di dalam. Pak, tapi kalau dilihat sekilas Sarah sama siapa yang mamanya Samuel, dilihat sekilas seolah-olah masih muda gitu. Karena kan di zaman itu ya, kalau di bawah zaman sekarang kan Kamu udah lihat? memang sudah tua sekali. Kalau kita dengan film. Nomor satu, kita tidak tahu Mama Samuel umurnya berapa. Sama-sama yang kemarin itu loh. Ya. Mama Samuel belum tentu tua. Iya. Belum tentu tua. Kayak umur yang 70-an, 80-an Apa memang ada itu secara ini ya, fisik Pak? itu bagaimana sih Pak kalau kita umurnya udah 40-an ke atas itu udah mempengaruhi fisik jasmani maksudnya fisik kita mungkin Ya tentu mempengaruhi. begitu dan segala macam. Tapi kalau dulu ya, gimana? ya kita nggak tahu sih jumlah sel telur sel telur di dalam wanita zaman dulu berapa, kita nggak tahu. Tapi sampai sekarang pun kalau saya tidak salah baca, tidak salah ingat, ada wanita tertua yang melahirkan itu kalau nggak salah umur 50-an, hampir 60. Itu masih melahirkan. Tentu tidak semua wanita bisa begitu. Banyak wanita umur 40-an sudah menopause. Ada yang 50-an sudah menopause. Intinya sebelum dia mengalami menopause bisa. Ya. Oke, nah tentu sesudah menopause akan ada perubahan-perubahan hormonal yang menyebabkan banyak perubahan. Ya. Makanya orang seolah-olah tanda kutip menua sesudah menopause karena perubahan-perubahan hormonal. Tapi baru dibilang kepada seorang wanita, misalkan kita lihat dari umur dulu itu, kalau dia Dari umur apa? umur manusia pada zaman itu baru dibilang tua itu jika misalkan dia mengalami mati pucuk itu. Enggak, ya kita nggak tahu mereka ngomong tua itu umur berapa. Oke.
Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita tahu Sarah waktu itu berumur, waktu melahirkan 90. Kalau kita mau membanding-bandingkan antara umur kita yang sekarang yang umur yang dulu-dulu itu, kalau kita yang sekarang itu ada kan umur bayi, remaja, terus pemuda. Terus kalau Apa bayi remaja? misalnya umur 0 sampai umur ini, terus bisa dibilang anak-anak, terus masuk ke jenjang remaja, pemuda, dewasa. Kalau umur dulu itu pembagiannya seperti apa sih Pak kira-kira? Kalau kita sekarang kan pembagiannya kalau udah 17-an itu udah kayak udah remaja, udah umur 13, 14 bisa dibilang remaja. Udah. Tapi kalau pembagian umur waktu dulu itu gitu Pak. Waktu zaman Abraham nggak tahu. Dari zaman dulu lah, dulu ada yang umur Dulu sampai itu kapan? 90. Ada yang nyampe umur yang 90 seperti yang Sarah tadi gitu. Ya makanya zamannya Abraham nggak tahu. Udah kelamaan, udah kejauhan. Udah nggak tahu. Pak, satu lagi mengenai Ini belum Ya. ada yang memang baru nikah. Ini di masyarakat sering saya dengar. Lebih keras. Ada yang baru nikah tapi tidak mendapat keturunan gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah ada penyakit yang Ada, misalnya ini gen dari ada mungkin. Aku sudah sekarang jawabannya Pak. Ya bisa jadi ada penyakit. Kalau misalnya ada yang sudah menikah mencoba minimal beberapa bulan dan secara konsisten tetapi belum memiliki anak, boleh mengunjungi dokter kandungan. Ya, boleh. Ini saran. Boleh mengunjungi dokter kandungan. Nah, ada lagi yang mau ditanya soal mati pucuk? Next. Jadi mereka imannya apa nih? Imannya itu menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Berarti percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Ini namanya iman. Oke. Bagaimana dengan Sarah? Oh, awalnya memang dia tertawa. Artinya mungkin skeptis ya, sulit mempercayai. Tuhan bilang, pada waktu seperti ini tahun depan Sarah akan menggendong menyusui anak. Sarah tertawa. Belum tentu dia sangat mengimani, berarti dia masih skeptis. Tetapi akhirnya dia menjadi percaya. Dan itu dihitung sebagai iman. Ayat 13 sampai 16. Oke. Mereka katanya telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Oke. Jadi jelas bahwa iman mereka membuat mereka memikirkan hal-hal rohani, membuat mereka mengharapkan hal-hal rohani. Walaupun mereka ada dijanjikan hal-hal duniawi, ada dijanjikan hal-hal itu, tetapi walaupun mereka tidak melihatnya atau menerima janji itu, mereka tetap mengharapkannya, karena mereka mengharapkan hal yang rohani. Ya, di sini penting sekali untuk melihat
komponen rohani dari janji-janji Tuhan. Yang Tuhan janjikan bukan cuman tanah, bukan cuman keturunan, ya, bukan cuman itu. Makanya di sini dicatat katanya apa? Suatu tanah air. Ini yang rohani, tanah air yang surgawi. Loh, di Kejadian pasal 14 itu, pasal 12 nggak ada ngomong-ngomong soal tanah air surgawi kan? Nggak ada. Tapi rupanya ada. Nah, rupanya itulah yang dimengerti, yang dipahami oleh Abraham. Oh, Tuhan akan kasih tanah. Tuhan akan kasih tanah. Itu dia pegang. Tetapi lebih daripada cuma tanah fisik, dia merindukan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah tanah air yang sesungguhnya. Jadi Abraham bisa melihat lebih jauh daripada hal-hal duniawi. Dia melihat melampaui itu sampai ke hal-hal yang rohani. Itu namanya iman. Ya. Betapa luar biasanya. Tahu-tahu udah jam 9 kurang. Terus ada yang mau ditanya soal ini? Ayat 13 sampai 16. Oh, masih belum. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Benar, rupanya Tuhan bukan cuma berjanji hal-hal yang sifatnya material. Kalau Tuhan cuma berjanji hal-hal material, betapa tidak bergunanya Tuhan itu. Ya. Karena buktinya Abraham mesti nunggu berapa tahun sampai baru dapat tanah itu. Minimal 430 tahun. Baru keturunan yang keempat akan kembali dari Mesir. Dia sudah mati lama. Jadi kalau Tuhan cuma menjanjikan hal-hal yang sifatnya duniawi doang, Tuhan ini keterlaluan dan parah banget gitu. Berarti Tuhan tidak menepati janjinya kepada Abraham. Tapi jelas, janji Tuhan bukan cuman jasmani doang. Oke. Ayat 17 sampai 19. Oke, tentang mempersembahkan Ishak. Intinya di sini Abraham mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dan itu namanya iman. Mengasihi Tuhan adalah iman. Kenapa mengasihi Tuhan adalah iman? Karena mengasihi Tuhan itu adalah perbuatan yang dihasilkan oleh iman. Kalau kita ingat, iman ada 3 komponen: pengetahuan, perasaan, dan kehendak.
Kehendak itu adalah salah satunya mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan tanpa beriman. Mengasihi Tuhan pasti harus timbul dari iman. Dan orang yang beriman tidak mungkin tidak mengasihi Tuhan. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang mempersembahkan Ishak, ada yang mau ditanya? Pak, Ya, kan apa namanya mempersembahkan Ishak. Jadi apakah lebih keras. Abraham mempersembahkan Ishak berarti Abraham itu bayar harga gitu ya? Hah? Membayar harga atau gimana? Membayar harga? Enggak. Kalau membayar harga itu gimana kalau jadi saya Apa? Membayar harga itu apa? gimana maksudnya? Maksud dari membayar harga kan sehari-hari orang bilang bayar harga gitu. Jadi kalau seseorang beriman itu Bayar harga? berani bayar harga. Oh, berani bayar harga. Ya, seandainya beriman kepada Tuhan itu harus mempersembahkan anak, maka Abraham rela membayar harga gitu, ya oke. Tetapi mempersembahkan Ishak bukanlah harga apa-apa. Gitu, ya. Kalau ayat 19 Pak, Ya, ini berpikir bahwa harus membangkitkan sekalipun dari antara orang mati. jelas Abraham ingat bahwa Tuhan janji akan menjadikan dia bangsa yang besar, dan itu lewat Ishak. Makanya dia suruh Ismail pergi, karena Ishaklah yang akan menjadi ahli warisnya. Berarti Tuhan bukan mau Ishak mati. Berarti sekalipun Tuhan suruh supaya Ishak dipersembahkan, Tuhan berkuasa untuk membangkitkan Ishak. Begitu. Itu pemahamannya Abraham. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Terus ayat 20 sekarang tentang Ishak. Sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Berkat yang diberikan kepada Yakub bukan cuma jasmaniah, tetapi rohaniah. Coba kita lihat di Kejadian pasal 28. Makanya sesudah kita membaca Ibrani 11, kita kembali lagi ke awal, ke PL, dan sekarang kita bisa membacanya dengan kacamata yang berbeda. 27 dulu deh. Ya. Ada komponen-komponen yang jasmaniahnya. Ya. Tetapi di balik itu adalah berkat Tuhan.
Dan kalau kita ingat di Ibrani 11 ayat 6 katanya yang berkenan kepada Tuhan adalah apa? Iman kan? Berarti kalau berkatnya itu adalah, kalau gitu berkatnya itu gimana sih? Nah, paham nggak? Tuhan janji akan berkati Abraham, tapi tanpa iman orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Artinya Tuhan mau menjadikan Abraham dan keturunannya orang-orang yang beriman. Kalau Tuhan berjanji akan menjadikan bangsa, menjadikan Abraham suatu bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dan Ishak dan Yakub ya akan diberkati oleh Tuhan, berarti bangsa tersebut harus beriman kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan membimbing bangsa itu, akan memberikan berkat-berkat rohani supaya bangsa itu bisa beriman, supaya bangsa itu jadi yang paling beriman. Makanya katanya dia akan jadi tuan atas saudara-saudaramu. Lalu kemudian siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, segala macam bangsa-bangsa takluk kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya mereka adalah bangsa yang paling beriman, baru berkenan kepada Tuhan, baru diberkati Tuhan. Dan supaya Israel jadi bangsa yang paling beriman, maka Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani. Berarti berkat yang diturunkan dari Abraham, Ishak, Yakub ini adalah berkat rohani. Gitu. Oleh sebab itu di pasal 28-nya ayat yang pertama, dia pesan apa kepada Yakub? Jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Kenapa? Karena pertimbangan rohani. Bukan karena perempuan Kanaan jelek-jelek, miskin, atau apa gitu, bukan. Pertimbangan rohani. Oke. Terus ini ya ayat 3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan menjadi banyak, ya. Ayat 4, moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham. Ini Ishak loh. Ishak adalah anak Abraham. Berarti Ishak mengimani apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu juga buat dia dan itu juga buat Yakub dan untuk keturunannya. Ya. Lihat, imannya Abraham diwariskan kepada Ishak, diwariskan kepada Yakub. Sampai sini ada pertanyaan? Ayat 21, maksudnya Ibrani 11 ayat 21. Yakub katanya memberkati kedua anak Yusuf. Sekali lagi, waktu memberkati, waktu berpesan, itu kelihatan apa yang dia lihat.
Rupanya Yakub melihat masa depan. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Coba lihat di Kejadian pasal 48. Ini agak panjang sih, ya. Misalnya ayat 20 atau dari sebelumnya deh. Sudah berapa, Pak? 48. Ehm, ya. Ayat 20. Ya kalian bisa baca sendiri deh yang ini sebelum-sebelumnya. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Allah kiranya memberkati seperti Allah memberkati Efraim dan Manasye. Berarti ini sama dengan waktu Ishak memberkati Yakub, yaitu dengan mengaitkan berkat Tuhan dengan iman, ya. Hanya dengan orang beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Jadi dengan memberkati Efraim kayak begitu dan Manasye, itu sama dengan menempatkan mereka pada posisi yang diberkati Tuhan, yaitu yang berkenan kepada Tuhan, yaitu yang beriman kepada Tuhan, yaitu yang menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Jadi berkatnya bersifat rohani. Ya. Jadi di zaman sekarang ada suatu filosofi berkata bahwa kalau benar Tuhan berkati orang beriman, ya orang beriman itu maka akan terlihat dari berkat jasmani Tuhan itu. Nah, gimana dengan filosofi? Setuju. Secara umum, biasanya, ya, dalam keadaan normal, setuju. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam episode-episode tertentu dalam hidup manusia yang beriman, Tuhan akan berikan dia kesusahan atau mengizinkan penganiayaan dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan. Tetapi di dalam episode-episode sulit tersebut akan nyata bahwa Tuhan memberikan dia banyak berkat-berkat rohani.
selalu Tuhan imbangi. Kalau Tuhan tahan berkat jasmaninya, maka Tuhan pasti akan limpahkan berkat-berkat rohaninya. Jadi kalian pilih mana? Dua-duanya. Eh? Oke. Jadi itu memang betul secara umum. Terus ayat 20 enggak, kembali ke Ibrani 11. Ya. Menunjukkan iman dia dan kerinduan dia kepada tanah perjanjian itu, tanah yang dijanjikan. Makanya dia suruh tulang belulangnya nanti dibalikin ke sana, dikuburkannya. Jadi dia percaya kepada janji Allah bahwa tanah yang sudah dijanjikan kepada Abraham itu pasti akan Tuhan berikan. Oleh sebab itu tulang belulangnya harus ditaruh di situ. Dan kerinduan itu namanya adalah iman. Nggak selesai ini. Pasal 12. Nah, nggak apa-apa. Minggu depan kita ngebut. Nggak apa-apa, kita simpan dulu. 22. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita berdoa. Safari boleh pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Engkau atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa belajar mengenai firman-Mu melalui kitab Genesis Ibrani. Kami pelajari pada malam hari ini. Ya Tuhan, apa yang kami pelajari, kami dapat memahaminya, kami dapat juga bisa memberikan kepada bersama kami, dan juga memberkati dosen kami yang mengajarkan kami. Ya Tuhan, Kau memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, supaya dia tetap melayani Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan aktivitas kami di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, rekaman dihentikan.